Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, kembali bersama podcast LAB Lingkar Amanah Budaya. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, hari ini kita akan mendengarkan secara sama penuh kekhidmatan juga ya teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika untuk bisa mengkritisi, mentelaah, dan pastinya kita berharap mudah-mudahan memberikan inspirasi buat kita semua dari tema yang dihadirkan, disajikan oleh teman kita dalam waktu mudah-mudahan relatif singkat, namun demikian kita berharap ada mutiara hikmah yang bisa kita ambil dalam kesempatan yang baik ini. Baik teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, langsung saja kita akan coba tampilkan di hadapan teman-teman semua presentasi dari kelompoknya Lala dan kawan-kawan. Silakan. Silakan Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia watin. Wassalatu wassalamu ala Kameranya dinyalakan ya, kamera. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Pak Arif selaku guru sejarah, dan kemudian teman-teman yang saya. Halo Lala, kamu nyalain kamera nggak? Kok nggak kelihatan di sini ya? Nyalain Pak. Nyalain. Bisa juga. Oke, lanjut. Selanjutnya mari kita mulai presentasi untuk kelompok 6 tentang demokrasi terpimpin. Untuk Nurul Laila dipersilakan. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, nampaknya ada terkendala koneksi ya. Jadi putus nyambung. Oke, kita Pak. udah terkoneksi kembali dengan. Di saya jelas Pak. Oke, ada terkoneksi kembali, alhamdulillah. Baik, langsung saja ke kelompok yang presentasi untuk melanjutkan pemaparannya. Silakan. Presiden Soekarno mencetuskan sistem demokrasi terpimpin dengan alasan sebagai berikut. 1. Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dari segi perekonomian, sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Dekret Presiden 1959. Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret dikutip dari Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia tahun 2001, Arya Mahfud MD. Berikut ini isi 5 dekret. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya Undang-Undang Dasar UDS, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat, terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS.
Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin yang berlaku dari tahun 1959 hingga 1965 memiliki arti bahwa demokrasi dengan pengakuan pemimpinan. Konsep dan tujuan pimpin. Baca lagu lah. Dua pokok pemikiran dalam gagasan ini dikenal sebagai konsep Presiden 1957, diantaranya pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang, membentuk kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan politik baru atau golongan fungsional alias golongan karya. Tujuan sistem demokrasi terpimpin adalah untuk menata kembali kehidupan politik serta pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Namun, pada pelaksanaannya justru kerap melanggar UUD 1945. Sistem demokrasi terpimpin mulai ditinggalkan setelah terjadinya peristiwa gerakan 30 September atau 30 PKI 1965 yang menjadi awal melamahnya pengaruh dan kekuasaan Presiden Soekarno. Penyelewengan demokrasi terpimpin. Ide demokrasi terpimpin digagas oleh Presiden Soekarno sejak awal tahun 1957 dan kemudian dijelaskan dalam Sidang Konstituante tanggal 22 April 1957. Seharusnya demokrasi terpimpin sebagai suatu sistem pemerintah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, namun pada praktiknya tidak demikian. Demokrasi terpimpin justru mengarah pada pemuasan kekuasaan dan satu tangan, tidak mengindahkan quorum dan oposisi, serta tidak menghendaki pemungutan suara. DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan dan diganti dengan DPR gotong royong yang anggota-anggotanya dipilih dan diangkat sendiri oleh Presiden. Begitu pula dengan pembentukan dan penyusunan lembaga-lembaga negara tertinggi lainnya seperti MPRS dan DPAS. Dengan demikian, dikutip dari tulisan bertajuk Ratjangan Penjelasan Perlengkapan Undang-Undang Dasar 1945 yang terhimpun dalam Buletin MPRS 1967. Pelaksanaan demokrasi terpimpin telah menyeleweng dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pelaksanaannya, justru terjadi beberapa pelanggaran terhadap Undang-Undang 1945 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik. Hal ini dikarenakan terpusat hanya pada Presiden yang membuat posisi Presiden sangat kuat dan berkuasa. Soekarno membentuk MPRS, DPR-GR, dan DPAS melalui penetapan Presiden dan Peraturan Presiden. Soekarno memihak Blok Timur dengan membentuk Poros Jakarta, Peking, Hanoi, Pyongyang. Kelemahan demokrasi terpimpin. Mengaburnya sistem kepartaian partai politik bukan untuk mempersiapkan diri untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan, namun lebih sebagai elemen penopang dari tarik ulur kekuasaan antara lembaga kepresidenan, TNI AD, dan Partai Komunis Indonesia. Yang kedua, melemahnya lembaga legislatif. Melemahnya lembaga legislatif ini dibentuknya DPR gotong royong atau DPR-GR membuat sistem politik melemah. Hal ini dikarenakan DPR-GR hanya merupakan instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini juga ditentukan oleh Presiden. Ketiga, hak dasar manusia sangat lemah. Presiden mudah untuk memikirkan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijakan atau siapapun yang mempunyai keberanian untuk menentangnya.
beberapa lawan politik menjadi tahanan. Agak dipercepat. Puncak anti kebebasan pers menjadi masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Pemerintah melarang terbitnya beberapa surat kabar seperti Harian Abadi dan Masyumi dan Harian Pedoman dari PSI, Partai Sosialisasi Indonesia. Yang kedua yang kelima ada otonomi daerah sangat terbatas. Hal ini karena sentralisasi kekuasaan yang semakin mendominasi dalam proses hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Sudah, oke. Baik, teman-teman juga seluruh Civis Akademika tahun 21 Jakarta sudah terselesaikan ya. Artinya sudah final, apa yang kemudian dipresentasikan oleh teman-teman kita seluruh sivitas kelompok 2 ya, lah ya. Kelompok 6, Pak. Ya, kelompok 6. Kelompok 6 dari tema kita yang kedua ini adalah demokrasi terpimpin. Teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta, tema ini menjadi sangat menarik ya, dan harus menarik ya. Harus menarik itu artinya adalah menyangkut kepemimpinan seorang Soekarno ya. Soekarno itu sangat kental sekali dengan nuansa Indonesia. Bahkan orang hampir-hampir selalu punya asumsi atau persepsi bahwa ketika bicara tentang Indonesia itu pasti ya berbicara tentang Soekarno. Ya, sampai keluarga dan partai yang sejak awal itu dirintis oleh Soekarno pun selalu menggunakan jargon maupun pemikiran dan segala hal yang terkait dengan Soekarno itu sebagai salah satu daya jual ya, bisa dikatakan demikian ya. Kita bisa mengatakan bahwa katakanlah partai besar ya, salah satu partai besar pendukung pemerintah itu pasti sangat memanfaatkan dalam tanda kutip ya kemasyhuran ya, popularitas seorang Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang dengan segala karya ya, tindakan, perbuatan, ide, gagasan dan seterusnya. Ini kan banyak sekali ya Soekarno. Makanya kemudian dibingkai dalam apa yang kita sebut sebagai demokrasi terpimpin ya. Kita bahas tentang demokrasi terpimpin. Terpimpin pasti di situ ada kata-kata pimpin ya, memimpin. Oke. Ya. Banyak sekali yang sudah disajikan teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Tapi saya mau sapa semuanya. Halo anak-anakku sekalian, teman-teman dan juga penggiat. Apakah semuanya sehat yang ada di ruang virtual ini? Apakah sehat semua? Saya mau secara bersama menjawab pertanyaan Pak Arif ya. Menyahut salam Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sengaja menyapa seperti ini ya secara serentak agar ketahuan ya kalau di sini masih ada kehidupan ya. Ya, karena diskusi kita harus hidup, jangan sampai kemudian diskusi kita ini tanpa kritik dan otokritik, tanpa elaborasi, tanpa kolaborasi, karena itu menjadi satu hal yang penting ya. Saya sangat senang sekali dan sangat mengapresiasi yang terus menyalakan kamera, terutama adalah untuk anggota-anggota kelompok itu harus menyalakan kamera. Coba nyalakan kameranya teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta. Baik teman-teman dan juga seluruh Civitas Akademika MAN 21 Jakarta, sangat terbuka sekali dan memang sengaja dibuka ya kesempatan kepada teman-teman semua untuk bisa mengajukan pertanyaan terkait dengan tema kita hari ini yang keren banget ya. Presentasinya juga keren sekali, dipimpin oleh Lala dan kawan-kawan ya. Soal yang mimpin itu bebas lah ya, yang penting Lala kan di sini yang
tadi pertama ya, sudah mempresentasikan makalah tentang Soekarno. Soekarno itu siapa sih? Hebatnya seperti apa sih? Kelebihan dan kekurangannya bagaimana? Itu kan menyangkut apa yang sudah dilakukan oleh Soekarno selama memimpin atau menjalankan tugasnya sebagai presiden. Ya, kalau kita ingat ternyata gaya pemerintahan atau waktu kepemimpinan Soekarno itu seumur hidup ya. Kalau kita baca dalam Demokrasi Terpimpin, itu kan seumur hidup. Bisa sampai meninggal, kalau seumur hidup ya sampai meninggal. Ya. Sampai meninggal baru kemudian bisa digantikan. Iya, teman-teman dan juga seluruh Sivitas Akademika MAN 21 Jakarta. Pak Arief kasih kesempatan dulu deh bagi teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu. 1 atau 2 lah. Silakan, ada yang mau bertanya enggak? Soalnya Pak Arief agak jarang nih ya menawarkan pertanyaan secara terbuka seperti ini. Banyak kan Pak Arief yang nanya. Halo, ada? Ngomongin Soekarno itu apa aja lah, apalagi ketika dia harus memposisikan diri sebagai pelaksana dari demokrasi yang dia sebut sebagai demokrasinya demokrasi terpimpin, saya yang pimpin. Kalau di Pancasila itu ada istilah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Nah, versi Soekarno itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh saya. Itu terpimpin ya. Semuanya ngatur. DPR, GR, bukan gede rasa ya, atau gede rumongso. DPR, GR, GR kamu bukan. GR itu kepanjangan dari, ayo siapa yang tahu? Apa Pak? GR itu kepanjangan dari DPR, GR, Gotong royong. gotong royong ya. Bukan Dewan Perwakilan Rakyat gede rasa ya, gede roso, gede rumongso ya. Ada di sini yang gede rumongso? Ada yang suka GR atau sebaliknya? Ada yang baper? Ada yang suka baper? Lah, di kelasmu yang suka baper siapa lah? Jangan sebut nama. Jangan sebut jangan sebut nama. Inisialnya aja, inisial. Kan nggak pernah Saya nggak tahu. Inisialnya Zahra Azizah. Itu bukan inisial lagi, Pak. Itu nama Pak. Dara, kamu suka baper nggak, Ra? Kamu nyalain Ra? Belum mandi lagi jangan-jangan. Saya suka baper banget, Pak. Parah, Pak. Baperan ya. Kelihatan kalau orang baperan itu ya. Ra, nyalain Ra kamera kau, Ra. Ra, kamu mau nanya nggak, Ra? Nih, Pak, saya mau nanya. Oke. Ke Lala dong. Nyalakan kameramu meskipun kamu belum mandi, nggak apa-apa lah. Baper. Lah, Zahra. Nih, Pak, kenapa apa sih namanya? Alasan dijadiin demokrasi terpimpin, padahal katanya demokrasi terpimpin itu bersifat sentralistik. Kenapa dijadiin itu? Apa mungkin Soekarno biar kayak, oh ini keuntungannya itu buat saya lebih besar, jadi ya udah diganti demokrasi terpimpin gitu, Pak. Iya itu. Nah, itulah. Silakan Mbak, langsung dijawab aja. Ya, intinya adalah kenapa demokrasi terpimpin yang dipilih sama Soekarno. Ya, secara nggak langsung tadi udah dijawab juga sama Zahra juga. Janganlah. Temennya mana sih? Julian, si Meian atau Agustian atau Oktoberian? Nih, saya mau jawab ya. Iya, jawab lah. Ya. Tapi nggak tahu nih benar atau enggak. Jadi pada masanya pas jabatan IR Soekarno, kenapa dipakai demokrasi terpimpin itu karena jadi pada saat itu tuh banyak kayak gerakan separatis liberal gitu. Nah, separatis liberal. Nah, gerakan itu tuh kayak menyebabkan negara itu nggak stabil, terus pergantian kabinet, kayak pergantian DPR atau pokoknya bawahan-bawahannya gitu, jajarannya gitu, jadi nggak lancar gitu.
program ekonominya juga jadi nggak lancar. Nah, makanya kalau misalkan itu dari misalnya ya dari entah itu dari rakyat atau dari beberapa pimpinan, nah itu tuh mereka tuh banyak pertentangan gitu. Misalnya dari apa sih? Dari PKI beda, dari apa tadi lembaga politik yang lain tuh beda gitu. Jadi berantakan gitu tatanan negaranya. Nah, makanya Presiden Soekarno itu menetapkan sistem politik demokrasi terpimpin itu biar semuanya itu nggak berantakan gitu. Jadi kenapa dia yang mimpin? Karena kan dia presiden gitu kan. Jadi dia kekuasaan tertinggi gitu. Jadi dia nganggapnya tuh dia berhak milih gitu kan. Siapa aja nih biar nggak ada terjadinya kayak kerusuhan gitu. Tapi pada akhirnya juga ya ada yang menentang, ada yang setuju gitu. Udah kayak gitu. Iya, keren sekali ya. Jara gimana Jara? Iya Pak. Oh, jawaban Lala tuh luar biasa. Nggak nyangka Pak Arif itu. Berarti itu emang sengaja, kan itu kan sentralistik ya. Berarti tuh Soekarno netapin itu tuh emang sengaja biar nggak liberalisme apa biar sentralistik? Kalau dari apa yang Lala cari informasinya ya dari Google gitu. Nah itu tuh katanya itu memang dari dia karena itu biar tatanan negaranya tuh nggak berantakan gitu. Jadi bukan karena ya itu bukan karena dia biar sentralis gitu. Jelas saudara? Oke, thank you Lala. Oke, Lala. Jadi kalau sentralistik sebetulnya boleh. Kalau itu kemudian dijadikan satu alasan itu sangat boleh sekali ya. Karena kalau kita perhatikan ya, sebetulnya kecenderungan Soekarno itu adalah pemimpin yang sangat terpengaruh ya, sangat terpengaruh secara ideologis ya, secara ideologi dengan pemikiran-pemikiran komunisme internasional. Meskipun Soekarno kita tidak bisa memvonis bahwa Soekarno itu seorang komunis, tidak. Tapi bahwa inspirasi tentang komunisme di tahun-tahun itu, ya apalagi kalau sudah mendekati tahun 65, bahkan sebelumnya lah. Kalau kita ingat misalnya revolusi Rusia tahun 1917 itu menginspirasi dunia dan termasuk di dalamnya adalah Indonesia. Pasti terinspirasi. Kemudian bikin partai ISDV ya. Pengaruh-pengaruh itu kemudian kayaknya yang paling tepat itu ya dalam pikiran-pikiran pemimpin dunia pada waktu itu adalah kayaknya harus komunis kayak ini. Ya, komunis ini kayaknya yang harus dipilih sebagai satu pilihan ideologi. Orang beramai-ramai lah secara massal ya. Bahkan banyak orang yang kemudian sekolah ke Rusia mendapatkan sertifikat ya hanya untuk mendapatkan sertifikat dari apa? Sertifikat pernah belajar komunisme di Rusia ya, seperti adiknya Pramudia ya, Pramudia Anantatur itu sampai sekarang orangnya masih hidup. Pramudianya sudah enggak, tapi karyanya besar ya, termasuk di dalamnya adalah bumi manusia. Terlepas dari kontroversi soal dia ateis ya, ateis atau enggak ateis, komunis atau tidak komunis ya, pada prinsipnya adalah kecenderungannya memang komunisme lah, kecenderungannya adalah komunis. Bahwa di dalam pemerintahan yang komunis itu cenderung ya, sangat cenderung itu sentralistik. Itu dilakukan betul ya oleh kekuasaan pasca Tsar Nicholas. Jadi semuanya harus sentralistik. Ketika Gorbachev misalnya melawan etatisme ya, itu yang dia lawan sebetulnya adalah kekuasaan yang sentralistik, dan Soekarno menggunakan sentralistik itu sebenarnya. Di samping memang tadi betul Lala ketika mengatakan bahwa ada unsur-unsur partai Pak. Sudah 1 menit lagi ya.
ada unsur-unsur partai yang menghalangi program-program ekonomi, itu jelas. Nah, kalau misalnya kita refleksikan, ada mirip-mirip nggak sih dengan zaman kita, zaman now? Ada nggak ya kelompok-kelompok yang berusaha menghalang-halangi programnya Jokowi? Ada nggak? Menurut Lala ada nggak, Lala? Menurut Lala sih ada. Pasti Kayak, ada. um, Kayak apa? kayak gini ya, misalkan aja kemarin bansos dikorupsi ya kan, itu kan kayak menghambat programnya Jokowi gitu kan. Misalkan emang itu buat bantuan buat COVID kan, sedangkan rakyat itu butuh kan. Nah, para partai, para kabinetnya itu korupsi dari bantuan itu. Nah kan yang dipikirin sama rakyat itu adalah mereka nggak dikasih tunjangan sama Jokowi gitu kan. Padahal dikasih, cuma emang para kabinetnya yang korupsi gitu. Tapi kalau dari menteri kan berarti dari orang dalam dong lah. Maksudnya dari kelompok lain di luar pemerintah. Ada nggak lah? Kalau menterinya itu kan orang dalam, bahkan orang partai yang mendukung lah, partai yang mendukung Jokowi kan. Nah, itu kan berarti internal. Nah, kalau kasusnya di zamannya Soekarno itu adalah kelompok-kelompok yang dianggap melawan gitu, bertentangan sama Presiden Soekarno ya. Dulu disebut ya, di situ disebut sebagai partai apa? Ada partai Masyumi ya kan? Ada partai Masyumi, Ya, ada kemudian PKI ada sama kalau PKI justru malah enggak. Kamu harus paham ya, nanti kalau justru malah PKI itu bisa dibilang mendapatkan tempat di hati Soekarno. Jadi kalau kita bicara tentang itu ya, Soekarno itu sebetulnya ada kedekatan sama PKI. Makanya kan juga orang selalu punya bayangan, wah Soekarno tuh lebih ke PKI. Kan programnya Soekarno yang terkenal itu kan Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Banyak orang yang kemudian menilai bahwa Soekarno itu sangat dekat, sangat erat sekali dengan tokoh-tokoh komunis, sama DNID, sama Cina ya. Itu yang kemudian mendapatkan perhatian dari masyarakat. Wah, Soekarno ini lebih ke komunis. Bahkan sekarang juga banyak kelompok yang masih memiliki persepsi bahwa Soekarno itu ke komunis ya. Itu hampir bisa 85% pasti ke sana. Apalagi kalau misalnya Lala membaca konsep pemikiran tentang marhainisme, itu konsep yang diciptakan oleh Soekarno, tetapi berangkat dari nilai-nilai komunisme dan sosialisme. Itu yang asli ya, asli pemikiran Soekarno itu. Jadi kalau misalnya kita bicara isme itu ada, itu dari kita, dari pemimpin kita, dari Soekarno itu ada ya. Maksud Pak Arief, Lala, maksud Pak Arief adalah yang di luar dari pemerintah, yang dari luar pemerintahan Soekarno, yang oposisi sama Soekarno pada waktu itu siapa tadi? Kalau yang zaman sekarang siapa lah? Apanya? Oposisinya siapa? Kalau dulu Alah, kan kurang tahu. kalau oposisi zaman Soekarno itu kan Masyumi dan PSI ya. Majelis Syuro Muslimin Indonesia, sama PSI, Partai Syarikat Islam. Ya, itu musuhnya. Nah, kalau sekarang Jokowi kan banyak ya. Cuma memang mendapatkan restu dari Nahdlatul Ulama. NU memang sekarang sangat dekat dengan pemerintah, maka cenderung hari ini misalnya Jokowi itu ya sangat erat dengan NU. Tapi dalam kelompok-kelompok Islam tertentu itu pasti sangat kontra. Contoh ya, inisial nih, sebut inisial aja nih ya, PKS. Kok inisial sebutin Pak ya, PKS, kemudian ada ya katakanlah kalau Islam disebut sebagai Islam garis keras, FPI jelas ya. FPI itu dianggap sebagai wah ini nentang sekali program-programnya, ekonominya Jokowi nih. Wah, FPI tangkap, masalahkan, beri sanksi hukum. Buktinya kan terbukti sekarang, Habib Rizik masuk penjara. Itu yang kita sebut sebagai bahwa ketika menjalankan program pasti selalu ada yang menentang. Begitu ya teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Baik teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, Lala terima kasih untuk presentasi dan teman-teman semua ya. Coba yang presentasi coba nyalakan kameranya dulu, Lala dan kawan-kawan yang presentasi biar kelihatan di
apa namanya di Saya layar. dari tadi udah nyalahin kamera, Pak. Iya enggak, yang lain untuk menyalakan kamera teman-temannya ya. Satu kelompok nyalakan kamera semua coba, termasuk Julian, Rista, biar kelihatan di sini ya. Halo, sudah. Yang presentasi aja, yang presentasi tolong nyalakan dulu. Lah, disuruh lah temennya lah yang presentasi lah. Nyalakan kameranya. Rista, kemudian siapa lagi? Kalau Zahra enggak ya? Zahra enggak. Makasih untuk pertanyaannya Zahra. Fahmi masih koneksi enggak Fahmi? Fahmi masih koneksi enggak? Halo, Fahmi kedengeran enggak Fahmi? Pak Arif ini sebetulnya sambil ngecek juga ya, teman-teman terlibat secara intensif atau tidak, atau sekedar nyalain kamera, nyalain nama doang, nyalain kehadiran, masuk di akun doang ya. Oke, terima kasih untuk Lala yang sudah presentasi dan kawan-kawan, Lala dan kawan-kawan, terima kasih untuk presentasinya. Saya tidak kasih kesempatan untuk closing karena waktunya sudah cukup terbatas, 8:06 ya. Terima kasih teman-teman dan juga semuanya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan menginspirasi dan juga memberikan satu informasi terbaik dan bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.